Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Hamzah Tegar Azhari. Saya dari Prodi PBSI. Nomor induk mahasiswa saya 32. Saya semester 1 dan ini adalah video presentasi tugas dari keterampilan menyimak. Oke, jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil pengamatan yang saya lakukan pada seorang siswi yang juga sekaligus merupakan adik kandung saya. Baik, jadi untuk identitas lebih lanjutnya akan saya sampaikan sesuai urutan dari tabel ya. Ini saya presentasikan tabel pengamatan. Oke, jadi langsung saja. Jadi ada dua aspek pengamatan, yaitu verbal dan non-verbal. Nah, pada aspek verbal ada 3 poin yang tercantum atau yang telah dilakukan oleh pembelajar yang saya amati. Jadi poin itu adalah: 1. Siswa bertanya sesuai dengan materi pelajaran, itu ada. Lalu siswa berkomentar sesuai dengan materi pelajaran, dan siswa menjawab pertanyaan dari guru. Oke, jadi untuk poin nomor 1 itu tadi poin nomor 1, 2, dan 4 di tabel ya. Jadi untuk bertanya sesuai dengan materi pembelajaran, saya beri nilai 19 dari kisaran nilai 16 sampai 20. Ya, ini cukup tinggi, namun juga nggak tinggi-tinggi banget. Ya, saya apresiasi karena memang mau ya bertanya, dan itu sesuai dengan materi pelajaran. Namun pertanyaannya ya umum-umum aja sih, nggak sebuah pertanyaan yang begitu menyentuh dan berkesan gitu, bukan. Karena itu ya saya nilai ya umum-umum aja gitu, just common. Lalu untuk berkomentar sesuai dengan materi pelajaran, iya ada, namun lebih ke komentar keluhan. Jadi saya beri nilai 13 dari kisaran nilai 11 sampai 15. Dan komentarnya memang komentar mandiri ya, dan ke temannya gitu. Saya sempat temukan, namun memang tidak pada jam mata pelajaran berlangsung. Jadi setelah pembelajaran selesai ya, saya masih dengar keluhan itu kepada temannya gitu. Jadi keluhannya itu ya terkait dengan pelajarannya yang ya dikatakan sulit ya, memang agak sulit, dan tugasnya gitu. Jadi keluhannya itu, wah kok tugas lagi gitu, udah bosen gitu, tugas mulu. Itu sih hasil pengamatan saya. Dan perlu diketahui juga, pengamatan ini saya lakukan tanpa ada kesadaran atau sepengetahuan dari objek yang saya amati ya, atau dalam tanda kurung ya siswi yang saya amati itu. Jadi ya supaya tindakannya memang natural, sebagaimana ya dia aktivitas belajar pada umumnya gitu. Lalu siswa menjawab pertanyaan dari guru, iya kebetulan memang ditanyai terkait dengan materinya, dipanggil satu persatu, dan yang saya amati ini terpanggil ya, dan ya dapat sih terjawab, namun perlu waktu, sehingga saya beri nilai 17 dari kisaran nilai 16 sampai 20. Oke, jadi dari aspek
nonverbal ini terakumulasikan, total nilainya itu 49 dengan rincian 19 ditambah 13 dan ditambah 17 gitu ya, 49. Lalu untuk nonverbal ini ada poin 2 dan 4 ya, poin nomor 2 dan 4, yaitu siswa tampak malu-malu dan siswa menyimak guru. Jadi masing-masing saya beri nilai 15 dari kisaran 11 sampai 15. Ya, jadi siswa tampak malu-malu itu maksudnya adalah, itu indikatornya adalah ketika dia bertanya dan menjawab itu beda gitu ketika dia ngomong sebagaimana umumnya gitu. Jadi kalau semisal kita lagi omong-omongan dengan kawan gitu kan, nah itu feel-nya itu kerasa banget bedanya dari nadanya gitu. Jadi saya kasih 15, ya lumayan malu-malu lah, cuman gak malu-malu banget karena ya sempat bertanya juga. Lalu siswa menyimak guru, iya, namun nggak menyimak banget gitu. Ya saya lihat sih dia diam gitu kan, dan ketika ditanya juga masih nyantol gitu pertanyaannya apa, sehingga ya mampu dijawab meskipun ya biasa-biasa aja sih, maksudnya ya umum gitu, seperti pada umumnya gitu. Lalu ya sempat ada pertanyaan juga, jadi itu indikatornya, sehingga saya beri nilai 15. Total nilai nonverbal adalah 30. Lalu untuk deskripsi identitas siswa, namanya adalah Nur Sofia, jenis kelamin wanita, sekolah di SMA 11 Surabaya, usianya 16 tahun. Lalu kegiatan daring Zoom mandiri ya, jadi tidak ada pengawasan dari orang tua karena memang kebetulan orang tua sedang ada kesibukan masing-masing, nggak ada perlu. Lalu mata pelajaran ekonomi, dan itu start pukul 7 pagi gitu, dan on cam ya, nggak off cam. Lalu hasil pengamatan 5W1H, mata pelajaran apa? Ekonomi. Kapan? Tanggal 6 Januari 2021 pukul 7 pagi. Siapa pembelajarnya? Nur Sofia. Ya, tadi ada di identitas siswa. Di mana? Di rumah, di alamatnya Dukuh Buran, Kecamatan Pakal, daerah Surabaya Barat. Nomor rumahnya nggak ada, ini desa, dusun, kampung gitu ya. Lalu kenapa belajar? Kenapa daring? Belajar daring gitu. Udah tahu daring dan merepotkan, tapi kenapa masih ikut? Karena supaya dapat nilai yang baik, dapat ijazah, lulus lalu kuliah, lalu bisa kerja dan bisa dapat uang dan bisa dapat kebahagiaan hidup. Just a common, maksudnya adalah umum aja seperti masyarakat pada umumnya. Ya ingin dapat uang gitu, kan enak dapat uang. Lalu ya bisa bahagia gitu. Ya mungkin memang yang dicari itu adalah kesejahteraan dalam aspek ekonomi, dan itu umum sih. Ya itu yang dijawab. Lalu bagaimana hasil pengamatannya? Lebih lanjut di sini saya sampaikan bahwa siswi terlihat awam dengan pelajarannya, maksudnya ya nggak menguasai banget. Kalau biasanya orang rumpi kan dapat penguasaan materi rumpi gitu kan, bisa dengan fasih
bertanya dan menyampaikan materi rumpinya. Nah ini enggak, ya umum sih, di awam gitu ya, karena memang mata pelajaran ekonomi itu baru ada waktu SMA, jadi saya maklum itu. Lalu minim bertanya tentang konsep materi yang disampaikan, ya minim, tapi bukan tidak ada cuma sedikit. Lalu namun tetap bisa menjawab pertanyaan dari gurunya, ya meski perlu sedikit waktu sih, tapi oke, karena dapat dijawab. Lalu siswi juga berkomentar terkait dengan tugas yang diberikan, meskipun tidak pada gurunya. Ya sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi itu, ya ada komentar sih, cuman nggak ke gurunya, lebih ke diri sendiri. Mungkin bahasa kasarnya itu ngedumel gitu, berkeluh kesah gitu, mengeluh. Itu kan bisa disebut sebagai komentar. Dan pada temannya juga gitu, apa sih tugas mulu gitu. Lalu ya siswi tetap bertanya terkait dengan teknis pelaksanaan tugas gitu kan. Jadi oke, anak-anak saya berikan tugas gitu, tugas kelompok, pembentukan kelompok ya sesuai nomor absen. Nah itu akhirnya ya ditanyai gitu, dikumpulkan kapan, dikerjakan di mana, dikumpulkan di mana gitu. Lalu kriterianya apa aja dan lain-lain lah, ya umum-umum aja gitu. Lalu kendala anak dalam menyimak. Oke, jadi kendalanya adalah pertama kuota ya, karena Zoom itu kalau dilaksanakan sejam penuh deh, itu udah lumayan banyak nguras kuota, dan kuota itu mahal sih, kecuali ya ada lah yang murah ya, namun memang suka trouble apalagi kalau mendung gitu, saya merasakan sendiri. Lalu cepat habis ya, dan baterai yang terkuras, karena Zoom itu ya memang pernah lewat Meet, pernah lewat Zoom juga, dan tetap aja baterainya itu terkuras karena memang ini aplikasi yang berat ya itu, dan sinyal juga kadang kurang bersahabat. Akhir-akhir ini sering mendung, jadi sinyalnya juga agak kurang bersahabat gitu. Oke, jadi itu aja ya kurang lebih yang bisa saya sampaikan terkait dengan terkait dengan hasil pengamatan aktivitas belajar daring siswa gitu. Mungkin kalau ada kelirunya bisa dikoreksi, dan saya mohon maaf apabila itu ada mungkin ada salah kata gitu ya, saya mohon maaf dan mohon maklum. Oke, thanks for watching, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga sehat selalu ya, karena ini masih pandemi. Stay positif dalam hal apapun, ya nggak apapun juga. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.